Puji dan syukur kita berikan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya hingga pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah dari ba'da tarawih sampai pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan khusus dari hari pertama sampai pada hari yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridhoinya. Amin. Salat serta salam semoga limpahkan kepada Tuhan Sang kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha istiqomah mengikuti ajarannya hingga jalan terlibat. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan kedua ini seperti biasa DKM Mitigasi mengadakan kajian pada pagi hari ini, insyaallah yaitu kita Riyadhus Shalihin yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abu Salim. Sebelum kami persilakan kepada Ustaz Abu Salim untuk menyampaikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wassalamu alhamdulillahi walhamdulillahi la syarika lah. Subhanallah wa Islam wa alhamdulillah wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Bapak jemaah kalau rahmatnya Allah. Ini adalah kajian rutin biasa setiap bulan Ramadan tetap berlanjut. Makanya tema yang kita bahas adalah lanjutan dari kajian sebelumnya. Kita masih di bab tawakal, ujung dari bab tawakal yang kita akan masuk ke bab al-istiqomah dari kitab dan Shalihin insyaallah. Hadis terkait dengan tawakal saya beberapa yang akan kita bahas insyaallah, yaitu dari Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bidanan." Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, nyadar betul, maka bersandarnya kepada Allah ya, jangan nyadar ke tembok. Ada yang nyantok katanya. Ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tawakal. Di sini hakka tawakkul. Maka Allah akan kasih rezeki kita, wa razaqakum. Allah akan kasih rezeki kita semuanya, kalian semua, kata Rasulullah. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, keluar dalam kondisi tegoloknya kosong banget. Dengan itu kosong banget. Wa taruhu bidanan, sedangkan ketika pulang sore dalam kondisi kenyang banget. Bidanan, kenyang, bukan sekedar samit, kenyang. Rasulullah menggunakan kata-kata yang ada ini, kita urut, sering juga saya kutip gitu ya. Kalimat tawakal itu selalu ba'dal ikhtiyar wa doa. Tawakal itu selalu setelah ikhtiar. Pertanyaannya, ini burung dikasih makan oleh Allah, pulang-pulang kenyang, gitu kan? Itu keluar dari sarang kan? Coker-coker kan? Tahu coker-coker kan? Ibaratnya tuh kalau ayam tuh kan? Ya, matok-matok gitu ya. Ayam itu jadi kenyang itu bukan ketika dia masih di kandangnya, tapi di sini itu dia keluar dulu
ada usaha. Ya meskipun apapun itu, dokter kayak motong-motong apa kan, itu baru kemudian Allah kasih. Jadi hadis ini memberi gambaran kepada kita semua, tawakal itu labud dan ikhtiar, harus ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar itu ya harus tidak disebut tawakal itu. Terus yang keluar melakukan usaha. Dan hadis ini memberi gambaran kepada kita juga, Allah kagumnya itu nggak main-main. Digambarkannya bukan sekedar lapar, jahe itu lapar biasa, tapi imason itu laparnya banget. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngasih makan yang sampai bitonan, bukan sekedar sampai kenyang, tapi penuh itu bolongnya. Jadi kalau kita full betul tawakalnya kepada Allah, Allah yang jamin. Ya pasti. Dan kalau beramal juga yang ikhlas. Kalau beramal yang ikhlas, ini meskipun terkait dengan masalah balasannya dari manusia, ini ada kaitannya dengan masalah keikhlasan. Beramal berharap kepada manusia, ini juga bermasalah dengan diri ya. Kalau mencari manusia ya standar. Kita ambil kisahnya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu habis nolongin putrinya Nabi Syuaib. Beliau itu kan lari dari Mesir. Setelah nolongin, beliau itu tidak minta terima kasih, tidak minta bantuan, minta ini dan itu enggak. Tapi langsung tawalla ilal dhil. Beliau itu langsung nyender ke pohon, kemudian beliau munajatnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufasir memberi gambaran, Nabi Musa itu kondisi laparnya sudah 7 hari 7 malam nggak makan. 7 hari 7 malam. Tapi masih kuat ngangkat batu, terus bantu ngasih minum putrinya Nabi Syuaib. Pengembalaannya kami. Nah, ketika beliau tidak berharap sama sekali kepada manusia, disitulah Allah dekatkan balasan manusia kepada Nabi Musa. Satu pelajaran dari kita Musa ambil juga, ini terkait berharap. Ini nanti kan nyambungannya adalah tawakal dengan ikhlas, kemudian kita berharap kepada manusia. Karena koneksinya ini. Jadi ketika kita beramal, bekerja, karena Allahnya nomor 1. Kalau itu tanggung jawab kita semua berharap gaji itu sudah standar. Karena memang sudah dipatok dari awal, sudah ada akad. Kalau itu bantuan yang sifatnya memang sebelumnya tidak ada akad dengan kita, bantu tanpa pakai embel-embel. Saya bantu kali nanti dikasih makan, enggak. Itu kan ditegur kan? Kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan? Dan Nabi Musa pun dapat pelajaran juga, gitu kan? Karena Nabi Musa alaihissalam itu ketika ngasih bantuan itu kemudian nggak mohon apapun itu. Tapi dengan begitu datang lagi itu si gadis salah satu dari anaknya Nabi Syuaib itu alas tikiain agak malu-malu gitu ya. Nah ini terkait dengan wanita itu apa gitu ya. Itu jangan kehilangan femininnya, pemalu gitu. Itu digambarkan khasnya itu. Terus ngomong kepada Nabi Musa, Bapak saya undang Anda untuk memberi balasan atas bantuan Anda. Gitu. Apa balasannya? Bukan sekedar dapat makan, dapat yang menghidangkan makanan juga. Kan dinikahkan kan dengan anaknya Nabi Syuaib. Mahalnya apa? Mahalnya kerja 10 tahun. Nah, tapi beliau tentunya dapat mengenai
menenangkan diri, kemudian dapat perlindungan, gitu ya. Kemudian beliau akan dapat istri, gitu kan. Dan siap untuk balik lagi dalam kondisi penuh kehormatan, mengusir lain. Tetap itu catatannya tidak berharap kepada manusia. Makin kita jauh berharap dari manusia, makin Allah dekatkan balasan-balasan Allah berikan biqudratillah. Oke, gimana caranya? Allah yang akan. Makanya inna ayat terkait dengan inna nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Saya itu ngasih bantuan kamu, ngasih makan kamu, ngasih bantuan fakir miskin ini berikan benar. Tidak mengharapkan pujian, tidak pula mengharapkan balasan. Nah, ini amalia pemahaman kita. Ibnu Taimiyah memberi satu catatan terkait dengan ini. Barang siapa beramal sedekah, infak, ngasih bingkisan kepada fakir miskin, kemudian meminta doanya dari fuqara itu, kharaja min hadhil ayat. Dia sudah keluar dari mereka ayat ini. Tahu maksudnya? Jadi ketika para ulama membahas apakah ketika kita ngasih sesuatu pada seseorang, kemudian jangan lupa saya didoakan segala lancar rezekinya, kan kita doa gitu ya. Itu mengurangi keikhlasan tidak? Para ulama sepakat tidak mengurangi keikhlasan, karena yang kita minta adalah doanya ke Allah, bukan minta ini kamu saya bantu, nanti ingat ya kalau saya lagi butuh bantuan ingat saya ya. Itu lain, itu enggak. Itu mengurangi keikhlasan, itu akan menghilangkan keikhlasan. Berharap dari manusia. Tapi kalau berharapnya didoakan supaya Allah memudahkan kita, itu tidak mengurangi keikhlasan, tapi itu tetap kurang afdal. Karena panduan dari ayat itu inna nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Saya kasih bantuan kamu karena Allah, tidak berharap balasan, tidak pula pujian, termasuk doa. Makanya Bujannya mengatakan kalau ada orang membantu masih berharap pakai doa, itu kurang utama sih, meskipun tetap tidak mengurangi keikhlasan. Tapi kalau didoain tanpa diminta, ya diaminin aja, nggak usah ditolak. Jadi kalau kemudian alhamdulillah, terima kasih Pak, semoga Allah lancarkan rezeki Bapak, mudahkan rezeki Bapak. Jangan ditolak, udah, nggak usah. Nggak usah, ya diaminin aja. Tidak pula kemudian, kamu banyak doa untuk saya, untuk kamu sendiri tuh biar nggak banyak orang, bukan gitu. Jadi jangan minta, tapi kalau didoakan diaminin aja, gitu ya. Ini kaitannya tadi gitu ya, tentang tawakal itu kan, terus keikhlasan karena kita itu tawakal itu kemudian ada bantuan dari orang, terus juga berharap dari orang lain kalau harapannya itu dari jalur manusiawinya dia ya. Sekali lagi terkait dengan tawakal kita harus full kepada Allah, jangan na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kalau sudah maksimal itulah Allah justru akan mendekatkan dengan berbagai pertolongan dan bantuan. Kapan Allah berada? Karena Allah yang paling tahu kapan yang paling tepat, kondisi yang paling tepat, ya itu ada Allah. Nah ini hadis pertama. Kemudian salah satu bimbingan Rasulullah SAW kalau mau tidur, ya kalau tidur itu kan banyak pikirnya. Malam kita kan nggak tidur ya. Ya tidur ayam. Kami yang tidur cuma nyender dikit, ya. Tapi terus juga usah. Jadi kalau kita ini mau tidur, ada satu doa ini menggambarkan tentang tawakal kita. Pasrahnya kita luar biasa. Karena anu itu aku mau. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Makanya setelah zikir baca ayat kursi, ya
bagus gitu ya. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan sebaik-baik doa itu dan sebaik-baik permohonan itu adalah suratul Fatihah. Kenapa? Diawali dengan pujian, tengahnya tauhid, ujungnya doa. Ya, turutannya memuji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu doanya ihdinas shiratal mustaqim. Makanya jangan nanti dengan Fatihah atau Al-Fatihah ya. Karena itu memang dengan sendiri nulis komentar itu doa paling luar biasa. Itu suratul Fatihah. Caranya saja yang tepat gitu ya. Nah, diawali dengan baca ayat kursi, tahunnya kalau mau tidur kan. Baru rangkaiannya di sini. Baru doanya ini. Kemudian kulhu, falak, anas, tasbih, tahmid, takbir, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Baru bismikallahumma a'udzu ahya atau bismikallahumma ahya wa amut dari berbagai riwayat dan yang dibalik. Terus ada satu lagi doa yang menggambarkan kepasrahan kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahmatan wa rahmatan ilaika la marja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sampai di situ ya. Wah, nggak tidur di